Video ini berisi tentang cara mengerjakan soal-soal statistika untuk mencari nilai rata-rata atau mean, kemudian mencari nilai tengah atau median, kemudian mencari nilai yang sering muncul atau modus, dan nilai kuartil. Kita akan menghitung soal-soal tersebut dalam waktu kurang dari 1 menit ya teman-teman. Baik, untuk yang pertama kita mencari nilai rata-rata atau mean ya. Simbol mean itu X bar, mean untuk sampel, dan mu, mean untuk populasi. Sampel adalah bagian data yang mewakili populasi, sedangkan populasi itu sendiri adalah semua data yang ada dari suatu objek atau hal ya. Untuk rata-rata kita membutuhkan data nilai masing-masing sampel data X1, X2, X3 dan lain sebagainya dibagi dengan N atau banyaknya sampel data. Langsung kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, percobaan tarik baja nilainya berturut-turut 1290, 1350, 1400, dan 1300 kg per cm persegi. Diminta harga rata-rata kuat tarik baja percobaan tersebut. Ya, untuk simbol mean tadi adalah X bar. Caranya adalah dijumlahkan semua masing-masing nilainya dibagi dengan banyaknya data. 1290 ditambah 1350 ditambah 1400 ditambah 1300 dibagi 4. 4 itu dari 1, 2, 3, dan 4. Hasilnya adalah 1335 kg per cm persegi. Mudah kan teman-teman? Tidak perlu menjawabnya lama-lama, kurang dari 1 menit. Kita mengerjakan soal lagi ya teman-teman. Soal yang kedua, distribusi frekuensi tunggal nilai SPT, Soil Penetration Test, kekuatan tanah pada suatu area adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada kedalaman 15 meter, 16 meter, 17 meter, 18 meter, 19 meter, dan 20 meter. Banyaknya kedalaman 15 meter ada 5, ada 16 meter ada 7, di kedalaman 17 meter ada 8, di kedalaman 18 meter ada 9, kedalaman 19 meter ada 6, kedalaman 20 meter ada 5 ya. Nah, untuk contoh soal yang kedua tadi berbeda dengan contoh soal yang pertama, karena contoh soal yang pertama tadi frekuensinya masing-masing hanya 1 ya. 1 semua. Kalau di sini frekuensinya lebih dari 1 ya teman-teman. Ya, bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya kita harus mengalihkan terlebih dahulu. 15 dikali 5, 75, 16 dikali 7, 112, 17 dikali 8, 136, 18 dikali 9, 162, 19 dikali 6, 114, dan 20 dikali 5, 100. Kemudian untuk frekuensi semuanya ditotal, jumlah frekuensinya ada 40, dan jumlah perkalian antara kedalaman tanah baik dan frekuensi di jumlah totalnya adalah 699 ya. Rata-ratanya adalah 699 dibagi 40, hasilnya 17,475. Jadi nilai SPT rata-rata didapat 17,475. Baik teman-teman, untuk yang kedua kita mencari nilai tengah atau median ya. Misal di sini ada data tunggal ya, 25, 28, 30, 32, 35. Mediannya berapa? Nah, karena di sini datanya ganjil, gampang ya, kita langsung melihat yang di tengah-tengah adalah 30, mediannya 30. Jika genap, maka mediannya ditambah dan dibagi 2, hasilnya 31. Untuk yang memiliki interval atau berkelompok, kita menggunakan rumus seperti ini ya teman-teman. Ada LMD yaitu batas bawah nyata interval median. Kemudian ada N itu banyaknya data, N itu harus dibagi 2, dikurangi dengan jumlah frekuensinya, baru dibagi dengan frekuensi dari interval median, dan dikalikan dengan lebar interval. Modus ya.
modus adalah nilai yang sering muncul. Ya, contohnya data tunggal ya, 16, 17, 16, 15, 14, 16, 13, 12, 11, 16, 16, 12, 18, 15. Nah, nilai yang sering muncul berapa? Di sini 16, karena frekuensinya yang paling banyak muncul itu adalah 16 ya, ada 5. Nah, untuk modus dengan data interval, kita menggunakan rumus seperti ini ya. Ada LMD. LMD itu batas bawah kelas interval modus dengan frekuensi tertinggi. Kemudian ada delta A. Delta A itu adalah selisih antara frekuensi interval modus dengan interval sebelumnya. Dan ada delta B, yaitu selisih antara frekuensi interval modus dengan interval sesudahnya. Gitu ya. Kemudian ada I. I itu adalah lebar dari interval. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya teman-teman, supaya lebih mudah memahaminya. Nah, di sini ada data SPT. Yang pertama, kedalaman tanah 15 meter ada 4, kedalaman 16 meter ada 5, kedalaman 17 meter ada 6, kedalaman 18 meter ada 10, kedalaman 19 meter ada 5, kedalaman 20 meter ada 10. Kita menghitung nilai rata-ratanya dulu. Rata-ratanya mudah ya teman-teman, tinggal dikalikan semuanya. Totalnya berapa? Ada 717 dibagi dengan jumlah frekuensinya 40 ya. Ketemunya adalah 17,925. Untuk median sendiri, karena ini datanya genap, ditambah kemudian dibagi 2. 17 ditambah 18 kemudian dibagi 2, hasilnya 17,5 ya. Untuk nilai yang sering muncul di sini ada 2 ya, 18 dan 20, karena intervalnya yang paling banyak adalah 10. Kemudian kita mencari ini ya, median dari contoh kelas yang berinterval ya. Nah, di sini kelas interval itu ada batas bawah ya teman-teman. Sini batas bawahnya. Kemudian di sini batas atasnya. Langsung saja ya untuk LMD. Kita mencari LMD. Itu yang pertama batas bawah nyata interval median. Batas bawah kelas interval mediannya berapa teman-teman? Ini batas bawahnya karena kita datanya di tengah, kita ambil di sini ya teman-teman. 131 ya. 131 dikurangi 0,5-nya ya, sama dengan 130,5. Kemudian untuk frekuensinya total adalah 60 dibagi 2, ketemunya 30 ya teman-teman. Dibagi dengan frekuensi kumulatif di bawah sebelum interval median. Ya. Jadi kita mengambilnya di sini, tetapi yang tengah-tengah frekuensi kumulatifnya bukan 38, tetapi yang di bawah adalah 23. Dibagi dengan frekuensi dari interval median. Frekuensinya adalah 15 ya. Dikali dengan intervalnya 10. 10 itu dari mana? Dari sini. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Itu ada 10 ya. Totalnya adalah 135,7. Kemudian kita mencari modus menggunakan data interval ya. Rumusnya LMD ditambah delta A dibagi delta A ditambah delta B dikali I. LMD-nya sama, kita ambil dari data yang tengah-tengah, batas bawahnya 131 dikurangi 0,5 adalah 130,5. Kemudian delta A, selisih antara frekuensi interval modus dengan interval sebelumnya, yaitu 15 dikurangi 10, sebelumnya adalah 10, dan delta B-nya, selisih antara frekuensi interval modus dengan interval sesudahnya, 15 dengan 9 ya, ketemunya adalah 6. Untuk interval sama ya, 10 dari 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, itu ada 10 ya. Kemudian dijumlahkan ya, ini dihitung dulu, 5 ditambah 5 plus 6 dikali 10
baru ditambahkan dengan 130,5. Hasilnya adalah 135,05. Nah, kita menghitung lagi contoh soal ya. Di sini ada tinggi badan, kemudian ada frekuensinya. Ya, langsung saja. Untuk rata-ratanya, frekuensinya kita total dulu ya. Kita total dulu, ada 5.570,5 dibagi dengan 31. Hasilnya 179,69 ya. Rata-rata tinggi badan kelas tersebut. Kemudian mediannya seperti apa? Kita cari LMD ya. LMD terlebih dahulu, batas bawahnya adalah 181 dikurangi 0,5, 180,5. Kemudian kita mencari N, banyaknya data, dibagi setengahnya, 31 dibagi setengahnya, hasilnya 15,5. Kita mencari frekuensi kumulatif di bawah sebelum interval median, yaitu ada 15 ya, letaknya di sini. Untuk intervalnya sendiri 10 ya, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, dan 160 ya. Ada 10. Dan kita mencari frekuensi interval dari median, itu ada 9 di sini. Untuk mediannya adalah 181,056 ya. Lalu kita mencari nilai modusnya. Yang pertama adalah LMD-nya. LMD-nya sama ya, 180,5, intervalnya juga sama, 10. Untuk selisihnya, delta A, selisih antara frekuensi interval modus dengan interval sebelumnya, 9 dikurangi 5 ada 4. Kemudian delta B, selisih antara frekuensi interval modus dengan interval sesudahnya, 9 dikurangi 4 ada 5. Hasilnya adalah 184,944. Kita ke kuartil. Kalau nilai tengah itu tadi median adalah data yang di tengah-tengah ya. Data dibagi 2 ya, 50% dan 50%. Kalau kuartil itu data dibagi 4 bagian ya. Jadi ada kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, kuartil keempat. Data ada seperempat, setengah, 3/4 gitu ya. Nah, pertama untuk mencari nilai kuartil, kita harus menentukan letak kuartil tersebut ya. Rumusnya apa? LKI data ke I N plus 1 dibagi 4, di mana LKI itu adalah letak kuartil. Misalnya di sini letak kuartil yang pertama, N itu menunjukkan jumlah data, terus kita tinggal menghitung saja ya LKI-nya berapa. Nah, di sini contohnya letak kuartilnya misal 5 3/4 hasilnya ya. Lalu KI-nya berapa kuartilnya? Berarti data ke-5 ditambah 3/4 tersebut ya, dikurangi data ke-6 ya, setelah ke-5 itu ke-6 dikurangi data ke-5. Langsung ke contoh soal. Hasil pengujian kuat tarik kayu adalah sebagai berikut. Di sini datanya masih random. Ada 120, 116, di sini ada 118, 132, 125. Diminta menentukan harga kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, data yang random ini kita harus mengurutkan dulu nilainya dari yang terkecil ke terbesar, 110 sampai 134. Kemudian untuk mencari kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, kita harus menentukan terlebih dahulu letaknya ya. Tadi untuk rumus kuartil, yaitu data yang pertama ya, di sini 1 dikalikan dengan 16 itu N-nya, ditambah 1 karena kuartil pertama, dibagi dengan 4 ya, dan hasilnya adalah 4/4. Dan untuk KI-nya, kuartilnya, berarti di sini kita sudah ketemu LK-nya 4/4, data keempat
tambah seperempat dari data setelah data ke-40, data kelima, lalu dikurangi data keempat, hasilnya adalah 115 seperempat ya, dan lain seterusnya ya teman-teman. Kalau untuk kuartil kedua kita menentukan di sini kuartilnya adalah kuartil 2. Kalau kuartil 3 berarti letaknya kuartil 3 ya. Dan di sini ketemunya 127 ya, data ke-12 3/4. Kalau di sini data dari ke-8 itu ada 120 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Bisa ya teman-teman. Ini juga sama. Rumus kuartil, tetapi kuartil yang menggunakan interval. Rumusnya adalah PB ditambah P dikalikan I N per 4 dikali C FB per FD ya. Kita cari dulu untuk letak kuartilnya. Yang pertama 1/4 dikalikan 60 berarti data ke-15 ya. Data ke-15 itu kalau kita cari itu jatuhnya ke sini ya. Di antara 14 sama 23 ya, 15 di sini berarti antara sini 1151 sampai 1200 ya. Berarti batas bawahnya berapa? 1151 dikurangi 0,5 adalah 1150,5 ya. Untuk P-nya adalah 50, untuk FD-nya adalah 9. Dan CFB-nya ketemunya 14 ya. Data sebelum di sini tertera 14. Oke, bisa dihitung ya. 1150,5 ditambah 50 dikalikan 1 dikali 60 per 4, dihitung terlebih dahulu, baru dikurangi 14, baru dibagi 9. Hasilnya adalah 1156,5 kg per cm persegi. Untuk K2 dan K3 teman-teman bisa menghitung ya sebagai latihan.